Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi Automate Online Proctoring. Adapun ini disusun oleh saya sendiri, Anis Agustina, NIM 0482759918, UP BJJ, UT Palangkaraya, Prodi Teknologi Pendidikan, kelas Inovasi Pembelajaran. Apa itu Automate Online Proctoring? Pengertian Automate Online Proctoring atau EAOP. Definisi Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring atau EOP adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI yang digunakan untuk memantau pelaksanaan ujian secara daring atau secara online. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa ujian berlangsung secara jujur, aman, dan sesuai aturan akademik tanpa harus diawasi langsung secara tatap muka. Dalam sistem AOP, komputer akan memanfaatkan kamera seperti webcam, mikrofon, rekaman layar, serta analisis perilaku peserta ujian untuk mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan selama ujian berlangsung. Menurut penelitian dan praktik di berbagai universitas, online proctoring merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk memastikan peserta ujian mematuhi aturan dan kebijakan akademik saat mengikuti ujian jarak jauh. Nah, itu tadi adalah definisi dari AOP atau Automate Online Proctoring. Lanjut ke latar belakang penggunaan AOP. Perkembangan pembelajaran daring dalam pendidikan jarak jauh menyebabkan universitas memerlukan sistem evaluasi yang tetap menjaga kualitas dan kreativitas akademik. Ketika ujian dilakukan secara online muncul resiko. Ada beberapa resiko. Yang pertama itu kecurangan akademik, dua penggunaan bantuan pihak lain, ketiga membuka materi yang tidak diperbolehkan, terakhir penyalahgunaan teknologi selama ujian. Oleh karena itu, Automate Online Proctoring digunakan sebagai solusi untuk membantu menjaga kejujuran dan integritas akademik dalam lingkungan pembelajaran digital. 3. Jenis-jenis online proctoring. Secara umum sistem online proctoring dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada live proctoring, recorded proctoring, dan automate online proctoring. Yang A, live proctoring. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh pengawas manusia melalui video conference selama ujian berlangsung. Yang B, recorded proctoring. Seluruh aktivitas peserta direkam selama ujian kemudian ditinjau kembali setelah ujian selesai. Yang terakhir, automate online proctoring. Pengawasan dilakukan secara otomatis menggunakan AI dan machine learning tanpa pemantauan langsung manusia selama ujian berlangsung. Sistem akan mendeteksi dan menandai aktivitas yang dianggap mencurigakan. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis online proctoring. Kita yang keempat, komponen utama automate online proctoring. Beberapa komponen penting dalam sistem AOP meliputi ada verifikasi identitas, seperti sistem memverifikasi identitas mahasiswa menggunakan foto wajah, kartu identitas, dan facial recognition. Yang kedua, webcam monitoring. Kamera digunakan untuk memantau aktivitas peserta ujian. Yang ketiga, audio monitoring. Mikrofon mendeteksi suara mencurigakan atau keberadaan orang lain. Screen recording. Sistem merekam aktivitas layar komputer peserta. Yang kelima, browser lockdown. Fitur ini membatasi peserta membuka aplikasi atau tab lain selama ujian. Terakhir, artificial intelligence atau AI. AI menganalisis pola perilaku peserta dan memberikan tanda atau flag jika ditemukan aktivitas tidak biasa selama ujian berlangsung. Baik, sekarang kita yang B, cara kerja automate online proctoring. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum ujian, tahap saat ujian berlangsung, dan tahap setelah ujian. Tahap yang pertama yaitu tahap sebelum ujian. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa biasanya harus, adapun langkah-langkahnya,
pertama, login menggunakan akun resmi universitas, mengaktifkan kamera dan mikrofon, memperlihatkan kartu identitas, melakukan scan wajah, memastikan ruangan ujian sesuai ketentuan. Sistem kemudian membuat profil identitas peserta sebagai dasar verifikasi selama ujian berlangsung. Tahap yang kedua yaitu tahap saat ujian berlangsung. Selama ujian berlangsung, sistem akan memantau video dan audio. AI memonitor gerakan kepala, arah pandangan mata, suara, dan aktivitas di sekitar peserta. Yang B, memantau aktivitas komputer. Sistem mendeteksi pergantian tab browser, membuka aplikasi lain, penggunaan perangkat tambahan, aktivitas copy paste. Lalu yang C, mendeteksi perilaku mencurigakan. Contoh perilaku yang dapat ditandai yang pertama, sering melihat ke arah lain, ada orang lain muncul di kamera, berbicara selama ujian, keluar dari layar ujian, menggunakan ponsel. 3. Tahap setelah ujian. Setelah selesai ujian, sistem menghasilkan laporan otomatis, aktivitas mencurigakan diberi tanda atau flag, dosen atau pihak akademik melakukan peninjauan. Keputusan akhir tetap dilakukan manusia, bukan AI sepenuhnya. Dengan demikian, AI hanya membantu mendeteksi potensi pelanggaran, sedangkan penilaian akhir tetap mempertimbangkan konteks dan kebijakan dari universitas. Masuk ke yang C, manfaat automate online proctoring dalam menjaga integritas akademik. Yang pertama, menjaga kejujuran akademik. AOP membantu mencegah, mencontek, kerjasama tidak sah. Yang terakhir, penggunaan bantuan eksternal atau bantuan dari luar. Lalu, menjamin kredibilitas nilai dan ijazah. Universitas harus memastikan bahwa nilai diperoleh secara jujur, kompetensi mahasiswa valid, dan terakhir ijazah memiliki kredibilitas yang tinggi. Baik, sekarang yang mendukung pendidikan jarak jauh. Dalam sistem e-learning dan pendidikan jarak jauh, AOP memungkinkan ujian tetap berlangsung secara aman tanpa harus hadir langsung di kampus. Efisiensi pengawasan. Automate online proctoring memungkinkan pengawasan banyak peserta sekaligus, pengurangan kebutuhan pengawas manual, seperti contohnya pengawas manusia. Lalu analisis otomatis terhadap pelanggaran. Fleksibilitas pelaksanaan ujian. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari rumah, dari daerah terpencil, dengan waktu yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pengawasan akademik. Lalu yang terakhir, D. Perlindungan privasi mahasiswa dalam automate online proctoring. Yang pertama, pentingnya perlindungan privasi. Karena sistem AOP mengakses kamera, mikrofon, dan data pribadi mahasiswa, universitas wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Privasi mahasiswa menjadi isu penting dalam penggunaan teknologi pengawasan digital. Yang kedua, data yang dikumpulkan. Beberapa data yang biasanya dikumpulkan seperti foto wajah, rekaman video dan audio, aktivitas layar komputer, data login, informasi perangkat. Pengumpulan data hanya dilakukan untuk kepentingan akademik dan keamanan ujian. Langkah perlindungan privasi oleh universitas. Yang pertama itu ada transparansi kebijakan. Universitas harus menjelaskan jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan data, lama penyimpanan data, dan hak mahasiswa terkait data pribadi. Yang B-nya persetujuan mahasiswa. Mahasiswa perlu mendapatkan informasi dan persetujuan sebelum menggunakan sistem proctoring. Yang C, keamanan data. Data disimpan menggunakan sistem enkripsi, server aman, dan pembatasan akses data. Yang D, pembatasan akses. Hanya pihak tertentu yang berwenang dapat mengakses hasil rekaman ujian. Yang E, penghapusan data berkala. Data ujian sebaiknya dihapus setelah tidak lagi diperlukan sesuai kebijakan perlindungan data. Prinsip etika dalam penggunaan AOP. Penggunaan automate online proctoring harus memperhatikan yang pertama itu keadilan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak mahasiswa, dan non-diskriminasi. Universitas juga perlu memastikan bahwa teknologi tidak merugikan mahasiswa tertentu, misalnya karena keterbatasan perangkat atau
koneksi internet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.